subuh memakai kunut apa tidak. Kemudian tarawihnya adalah yang 11 atau yang 23. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana supaya tadi disampaikan anak Ustaz itu supaya berlapang dada. Yang pertanyaan saya adalah berlapang dada itu, sehingga teorinya bagaimana, kemudian caranya bagaimana supaya menerima dari perbedaan. Yang kedua, jadi saya Waalaikumsalam. Moga Pak Ustaz langsung ditanggapi. Baik, terima kasih. Ini terkait pertanyaan terkait furu'iyah. Yang pertama tentang kunut subuh, yang kedua terkait sholat tarawih. Kita sebagai seorang muslim tadi sudah kita sampaikan dalam perkara yang semacam ini, selama di situ ada dalilnya, maka kita berlapang dada. Kunut itu ada dalilnya. Hanya saja menurut majelis tarjih itu dalilnya lemah atau tidak kuat, sehingga tarjih tidak mengamalkan. Tetapi kalau ada saudara kita yang punya pendapat lain bahwa menurutnya pendapatnya adalah kuat, maka silahkan saja saudara kita yang lain itu mengamalkan. Karena memang menurut saudara kita hadis tersebut kuat dan bisa diamalkan. Bahkan dulu Muhammadiyah juga pernah mengamalkan kunut, tetapi setelah diteliti dalilnya ternyata dalilnya tidak kuat. Kalau dalil kunut subuh banyak, kunut maghrib juga banyak, kunut isya juga banyak. Pertanyaannya kenapa kok yang dirutinkan subuh? Padahal kalau pertanyaan dalil kunut subuh ya banyak, dalil kunut maghrib banyak, kunut isya juga banyak. Maka dalam perkara yang semacam ini, karena perbedaan interpretasi terhadap satu dalil, bahwa merutinkan itu kalau bagi Muhammadiyah itu tidak hadisnya lemah. Kalau kunutnya sahih, yang lemah itu adalah merutinkan saat subuh. Tapi ada saudara kita yang pendapat tersebut juga disandarkan pada ulama yang muktabar. Jadi yang menyatakan bahwasanya kunut itu bisa diamalkan itu juga berdasarkan kepada ulama yang muktabar. Maka semua adalah yang menyampaikan ulama yang muktabar, ulama yang diakui. Maka di sini kita dalam hal ini menghormati pendapat yang lain. Kenapa? Karena sudut pandang mengenai masalah dalil tadi berbeda. Semua ada dalilnya. Hanya saja tarjih sudah menjatuhkan pilihan. Pilihannya apa? Dalil tersebut tidak diamalkan. Kalau ada orang lain yang memilih pendapat itu, maka bagi kita tidak memaksakan pendapat orang lain sama dengan pendapat kita. Untuk apa? Untuk persatuan umat Islam. Kalau kemudian ada imam kunut, apa yang perlu kita lakukan? Ya. Kalau ada imam kunut, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Dalam masalah ini kita harus memahami situasi dan kondisi. Harus memahami situasi dan kondisi. Para ulama dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ketika imamnya kunut, maka makmum tidak perlu ikut kunut karena menurut kita pendapatnya tidak kuat. Pendapat yang kedua, kalau di situ menimbulkan masalah, menjadi fitnah, maka di sini mengutamakan persatuan. Maka kita ikut mengangkat tangan untuk menghindari perpecahan. Tetapi ingat bahwa pada asalnya yang kita pahami bahwa hadis yang terkait dengan merutinkan kunut subuh itu adalah dhaif atau lemah. Tetapi hendaknya kita berlapang dada dan mengutamakan untuk menjaga persatuan. Tapi kalau di tempat kita bisa lapang dada ya tidak perlu ngikuti apa-apa.
Saya tidak tahu di sini termasuk yang berlapang dada atau jadi fitnah. Ya. Berlapang dada ya. Ya. Kalau berlapang dada ya tidak perlu ngangkat tangan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ngangkat tangan dibunjuk serapu begitu, maka di situ silakan untuk mengangkat tangan untuk menghindari fitnah. Sembari kemudian bisa dipahamkan pelan-pelan. Tetapi kalau di fatwa tarjih ada fatwanya di situ, bahwasanya makmum tidak mengikuti imam kalau imamnya kurun. Tetapi kita berlapang dada, tidak perlu membatalkan. Jangan sampai kemudian ketika imamnya kurun langsung kita membatalkan. Nah itu namanya tidak berlapang dada. Berlapang dada itu kita tetap bermakmum sampai selesai. Tetap bermakmum sampai selesai. Kita tidak mutung. Jadi tidak mengapa kita bermakmum kepada orang yang pada saat dia mengimami itu kunut subuh. Tetapi tadi saya sampaikan, kalau yang pendapat saya pribadi tadi, kalau tarjih jelas nih, dalam pandangan tarjih itu makmum tidak mengikuti. Nah, kalau saya pribadi, makmum memang tidak mengikuti, tetapi kalau menimbulkan fitnah, maka makmum bisa ikut mengangkat tangan jika menimbulkan fitnah. Tapi kalau di sini lapang dada ya usah, cukup kita berdiri seperti biasa. Kemudian sholat tarawih yang 11 dan 23 itu sebenarnya sama-sama sunnah. Yang 11 itu sunnah Nabi, yang 23 itu sunnah khulafaur rasyidin. Dan itu dua-duanya bisa diamalkan. Ini beda. Perbedaan dalam kunut itu tidak sama dengan perbedaan tarawih. Kalau perbedaan dalam kunut itu berbeda mengenai keyakinan terhadap status hadis yang merutinkan itu sahih atau dhaif. Sementara kalau dalam sholat tarawih itu dua-duanya sunnah. Yang satu adalah sunnah Nabi, yang satu sunnah khulafaur rasyidin. Dan dua-duanya direkomendasikan oleh Nabi. Kata Nabi, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaknya ikut sunnahku. Nabi juga mengatakan, "Wa sunnatil khulafair rasyidin." Jadi ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafaur rasyidin. 11 itu sunnah Nabi, 23 itu sunnah khulafaur rasyidin. Solusinya bagaimana? Ikuti imam setempat. Ikuti imam setempat. Jadi ikuti imam setempat. Man qama ma'al imam falam yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa sholat bersama imam dan tidak meninggalkan imam sampai selesai, maka tercatat sholat semalam subuh. Di sini imamnya berapa? Ya udah ikuti 11. Jadi ikuti imam setempat, berlapang dada, karena dua-duanya sunnah. Yang satu sunnah Nabi, yang satu sunnah khulafaur rasyidin, sama-sama direkomendasikan oleh Nabi. Yang kedua tadi baik, yang tadi saya menyebutkan kita amalkan yang kecil-kecil. Maksud saya begini, bahwa ada banyak sunnah yang sunnah tersebut di luar jangkauan kita, maka kita amalkan sunnah yang dalam jangkauan kita. Jadi, contohnya apa? Ketika kita makan pakai tangan, minum makan tidak sambil berdiri, kita sambil duduk. Kita mau pakai sendal, pakai baju dimulai dari yang kanan. Yang sederhana-sederhana, sholat sunnah rawatib yang dijangkauan kita. Apalagi seperti saya yang sebagai ayah kecil sunnah umroh begitu ya rada berat. Ya, karena itu bukan jangkauan yang ekonominya bukan ekonomi menengah ke atas, atau menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya yang cukup berat yang lain yang itu hanya bisa dilakukan oleh ranah negara, maka itu kita amalkan yang ranah kita, karena ada banyak sunnah, ada banyak hal ajaran agama kita yang hanya bisa dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Maka kita tidak mampu mengamalkan, ya sudah, itu tanggung jawab pemegang kekuasaan. Kita amalkan yang ada dalam jangkauan kita. Kita amalkan yang enteng-entengan, sholat sunnah, sholat rawatib,
sholat duha, apalagi yang enteng-entengan, Senin Kemis. Kalau yang ranah negara, penerapan hukum pidana, penerapan dan lain-lain, nah itu ranahnya negara. Jadi kita tidak perlu sibuk ke situ. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk mengamalkan. Dan jangan kemudian diamalkan ke situ. Ada pencuri ketangkap depan masjid lalu dibawa di depan kita lalu ambil senjata tajam potong tangannya, tidak boleh. Itu ranahnya siapa? Ya, ranahnya penguasa, bukan ranah kita. Begitu. Jadi kita amalkan yang sejauh jangkauan kita, semampu kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, saya Bruno dari PRMK Klot yang janji dengan setelah acara ini. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa kehadiran Islam ini menyatukan suku-suku yang bercerai-berai, suku-suku segelut terus jadi bersatu. Kalau kita tarik pada saat ini masih musim pilkada, kadang malah umat Islam itu menjadi objek. Ya, jadi mereka dengan isu sara, dengan segala macam perbedaan itu dibenturkan dan akhirnya bercerai-berai. Tekan lagi misalkan begini, sekarang umat Islam itu merasa mati jatuh ketika dalam sistem demokrasi kita tidak mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan syarat-syarat pemimpin Islam yang sesuai. Karena walaupun juga ya orang duit ombos, orang duit ombos, akhirnya kita mendapatkan siapapun orang jahat kalau punya duit, punya masa akan jadi pemimpin. Orang benar, misalkan orang yang soleh, ketika dia tidak punya duit, tidak punya masa, maka dia tidak akan jadi apa-apa. Jadi menurut Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh Muslim agar kita sebenarnya mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar bisa memperjuangkan umat Islam ini dan dia adil terhadap rakyat kecil. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih. Langsung ya. Untuk terkait kepemimpinan, saat ini konsepnya bukan memilih pemimpin yang baik, bukan memilih pemimpin yang jujur. Kenapa? Karena memilih pemimpin yang baik dan jujur, yang amanah, yang sesuai kriteria di dalam syariat Islam itu bisa jadi tidak terpenuhi. Maka yang kita lakukan apa sekarang? Meminimalisir mudarat. Carilah dari pemimpin tersebut yang mudaratnya paling sedikit. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir mudarat. Cari yang mudaratnya paling sedikit. Dari mana kita tahu? Dari rekam jejaknya. Jadi kita bisa melihat rekam jejaknya, cari yang mudaratnya sedikit. Kalau kemudian berbicara mengenai masalah memilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, yang sesuai syariat, begitu ya. Gimana? Orang ketemu? Baik. Orang ketemu kata Bapak Ibu, bukan saya lagi yang bilang Bapak Ibu. Orang ketemu. Maka yang kita lakukan sekarang adalah meminimalisir mudarat. Cari yang mudaratnya sedikit. Satu. Yang kedua, fokus kita umat Islam sebenarnya bukan di situ. Fokus kita umat Islam itu adalah lebih kepada perbaikan akhlak umat. Kadang kita sibuk dengan pilkada, tapi kita lupa membina umat. Sehingga yang terpenting bagi kita ini, bagi teman-teman kita pengurus PRM, pengurus PCM, pengurus PDM, teman-teman takmir masjid itu adalah kepada pembangunan akhlak umat. Itu yang lebih penting. Islam nafsi, perbaikan diri, perbaikan rumah tangga muslim, perbaikan masyarakat muslim. Maka kalau masyarakatnya semua muslim yang baik, membiasakan tidak korupsi, kalau nanti kelak mereka jadi pemimpin, insya Allah tidak korupsi. Tetapi ketika kita tidak melakukan perbaikan umat, perbaikan diri, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, maka ketika nanti mereka terpilih, ya karakter itu yang akan menjadi pemimpin kita. Masih ingat pernyataan sahabat Ali?
wahai Ali, di zamanku dulu pemimpinnya baik-baik. Kenapa zaman ini pemimpinnya tidak baik? Kata Ali, wahai pemuda, di zamanku dulu pemimpinnya baik-baik karena rakyatnya baik seperti saya. Kata Ali, di zamanku ini pemimpinnya buruk-buruk karena rakyatnya buruk seperti kamu. Kata sahabat Ali. Artinya apa? Kalau rakyat semuanya baik, maka yang terpilih orang baik. Tapi kalau rakyat semuanya rusak, yang terpilih orang rusak. Sekarang Bapak Ibu, ini jujur ya, jujur. Kira-kira ketika kita kerja di satu PT atau satu perusahaan atau karena tukang bangunan misalnya, lalu kemudian kita dikasih tip toko besi, mau nggak kita? Oh gitu kok kritik koruptor. Gimana kita mau kritik koruptor sementara kita sendiri mau terima tip? Mereka tuh juga terima tip. Impor beras sekian juta ton, 1 kilonya Rp1.000. Dapat berapa? Dan kalikan berapa juta ton? Sama juga ketika ada orang jadi kepala sekolah, lalu kemudian ada orang yang jual buku, lalu penjual bukunya bilang, Pak, nanti kalau laku Bapak setiap bukunya saya kasih sekian. Lalu ada kemudian penjual buku yang lain, harganya lebih murah, tapi kepala sekolahnya tidak dapat tip. Kira-kira kepala sekolahnya pilih yang mana? Tuh kan? Kalau mentalnya seperti ini, ya sama. Artinya apa? Perbaikan itu dari kita. Kita mulai dari saat ini untuk melakukan perbaikan diri, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat untuk tidak korupsi. Insya Allah ketika memimpin kita juga tidak korupsi. Sehingga kita ini sering mengkritik para pemimpin, sementara kita juga berada di lubang yang sama. Bedanya kalau mereka gede-gede, kalau kita kecil-kecil. Karena tidak dapat peluang saja, kalau dapat peluang bisa jadi kita juga korupsi yang gede. Baik Bapak Ibu, dalam agama kita hukum tip boleh nggak? Baik, kata Nabi, "Fama ba'da dzalika fadhlun." Apa yang lebih dari gaji itu adalah korupsi. Kecuali gaji tersebut kecuali tambahan tersebut atas sepengetahuan dan izin otoritas pemegang keuangan, itu tidak termasuk korupsi. Ketika saya sebagai seorang tukang bangunan lalu belanja di toko besi dan saya dapat tip, maka tugas saya agar tip saya halal, tinggal saya bilang kepada juragani, Pak Juragan, tadi saya pas belanja di toko besi saya dapat tip. Juragani bilang, yos bojenengan halal. Karena juragani bilang, gua aku ya sudah berarti ikhlas kan. Karena kita bisa dapat tip itu tadi semata-mata kita diamanai oleh juragan, maka tip, potongan dan lain-lain itu hanya siapa? Hak juragan. Maka seringkali karyawan, anggota DPR, menteri itu merugikan negara karena dia merasa bahwa itu adalah haknya sendiri. Padahal dapat potongan impor beras tadi itu hak siapa sebenarnya? Hak negara atau hak pribadi? Hak negara. Sama juga ketika dapat potongan di toko besi tadi, haknya juragane apa hak kuli? Hak juragane. Seorang kepala sekolah yang tadi ada buku tadi, potongan buku. Kira-kira potongan buku tadi hak sekolah apa hak kepala sekolah? Hak sekolah. Tapi kan yang semacam ini merata, umum kan? Maka biar halal. Kalau kepala sekolah dapat potongan itu, ya izin ke dinas pendidikan, boleh kan saya ngambil? Kalau dinas pendidikan tidak boleh, ya jangan diambil. Kira-kira dinas pendidikan boleh kan? Tidak boleh. Kalau diambil. Jadi begitu Pak ya. Jadi konsepnya adalah kita ini perbaikan umat. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sering vokal mengkritik para pejabat yang korupsi, tapi kita sendiri mau menerima tip. Saya dulu pernah kerja di penerbitan. Setiap kali saya kerja dengan perusahaan rekaman, itu apa kata perusahaan rekaman? Niki diskonnya ditulis boten. Jadi ternyata customer service-nya yang ngajarin korupsi. Dia bilang niki diskonnya ditulis boten.
Dan saya lihat antrian yang lain bilang boten. Alhamdulillah saya pernah belajar agama, saya bilang ditulis. Dan saya lihat dalam antrian saya itu yang bilang ditulis itu hanya beberapa. Yang lainnya bilang boten. Itu kalau boten kemana kira-kira diskonnya? Ya, gede itu. Gimana Pak? Masuk saku. Masuk saku. Itu bukan saku, korupsi. 25%, 30%. Gede, minim 10%. Dan itu sudah biasa. Apalagi kalau proyek-proyek gede. Baik, sehingga konsepnya bagaimana? Kita meminimalisir mudarat dan fokus kita perbaikan akhlak umat, lebih ke situ. Kalau kita sudah membiasakan menjadi orang yang baik, satu saat kalau terpilih menjadi pemimpin, kita berusaha menjadi pemimpin yang baik. Wallahu a'lam. Bismillah. Ada pertanyaan satu lagi dari Abu Syarif di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ada orang yang mengatakan sebagai orang Islam kita tidak perlu berorganisasi karena organisasi akan menimbulkan friksi di antara umat dan bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Jadi yang penting kita Islam saja. Sementara ada yang lain mengatakan bahwa kata ini tadi di ayat 104 surat Ali Imran yang dibacakan oleh Qori tadi, wal taqum ummatun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia mengatakan kata ummatun dalam surat Ali Imran ayat 104 itu katanya, ini enggak jelas ini katanya, perintah berorganisasi. Yang benar yang mana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang dilarang itu adalah asobiah. Jadi yang dilarang apa? Asobiah. Yang dilarang ketika kita kemudian merasa bahwa diri kita lah yang terbaik, kelompok kita yang terbaik. Maka Al-Quran mengatakan wala takunu, dan janganlah kalian seperti orang musyrik yang alladzina farraqu dinahum, yang mereka memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, yang disitu disebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi setiap kelompok, setiap organisasi, setiap golongan itu menganggap dirinya yang paling benar, paling baik. Jadi yang dilarang itu adalah asobiah. Adapun berorganisasi, Bapak Ibu, Nabi menganjurkan kepada kita pada saat kita safar, pada saat kita dalam perjalanan, itu untuk memilih pemimpin rombongan. Paling amiru ahadukum, maka menjadi amir salah seorang dari rombongan dalam perjalanan. Ini adalah cerminan organisasi kecil dalam rombongan. Kenapa itu dibutuhkan? Untuk adanya seorang pemimpin pada saat kita dalam satu perjalanan, supaya semuanya dalam satu komando. Sehingga tidak mengapa kita membuat organisasi, tetapi bukan untuk hizbiyah, bukan untuk asobiyah. Organisasi itu memudahkan kita untuk bersama-sama, memudahkan kita untuk bekerja sama, memudahkan kita untuk menguatkan langkah, memudahkan kita untuk konsolidasi, itu boleh. Tetapi kalau organisasi membuat kita itu merasa paling benar, merasa yang lain semuanya salah, merasa kalau tidak organisasinya maka semuanya keliru, nah ini yang dilarang. Bahkan orang meninggal dalam asobiyah maka maitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi yang dilarang itu adalah fanatik kelompok, fanatik golongan. Kalau adanya kelompok, adanya golongan, itu satu keniscayaan, tidak bisa dipisahkan. Yang namanya kelompok, golongan, suku itu sudah ada sejak Islam belum hadir, sudah ada. Tapi yang tidak boleh itu adalah fanatik suku, fanatik kelompok, fanatik golongan. Itu yang dilarang. Dan satu pernyataan yang populer dari sahabat
maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. Artinya organisasi itu monggo saja, selama tidak membuat kita taklid, tidak membuat kita buta terhadap kebenaran. Maka pentingnya organisasi itu diisi oleh orang-orang yang baik, dimotori oleh orang-orang yang baik, sehingga mengarahkan kita kepada kebaikan. Karena organisasi itu sarana. Yang namanya sarana itu tergantung kepada penggunanya. Kalau penggunanya orang baik, insya Allah isinya adalah yang baik. Kan ada organisasi kebaikan, ada organisasi keburukan. Geng motor aja ada organisasinya. Ada enggak? Ada. Kalau di Jogja itu ada fenomena krike. Krike itu yang bacok anak di jalan itu. Itu ternyata ada pimpinannya, ada gengnya itu. Baik. Kenapa? Karena memang itu tadi, bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Tetapi kalau kemudian satu komunitas tersebut tidak diisi oleh orang yang baik, maka justru itu menjadi kekuatan kebatilan. Maka silakan berorganisasi, tetapi diisi dengan kebenaran, diisi dengan kebaikan. Jangan sampai kita fanatik kepada golongan. Kalau mau fanatik, silakan fanatik pada kebenaran. Kalau mau fanatik, silakan fanatik kepada Islam. Kalau mau fanatik, silakan fanatik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau terhadap organisasi, maka organisasi itu adalah wadah. Organisasi itu adalah sarana prasarana. Maka di dalam organisasi itu sifatnya dinamis. Kalau termasuk di Tajim Muhammadiyah itu sifatnya terbuka, sehingga fatwa-fatwa lama bisa dikoreksi dengan fatwa yang baru. Dulu Muhammadiyah pakainya wujudul hilal, sekarang kalender global. Kenapa? Seiring berjalannya waktu ada kritik, ada koreksi, berubah pendapat. Dulu Muhammadiyah di fatwa-fatwa tarjih jilid 1, hukum merokok hukumnya makruh. Tahun 2010 keluar fatwa hukumnya haram. Jadi bisa berubah. Kenapa? Seiring berjalannya waktu. Jadi jangan sampai kita fanatik pada satu golongan, tapi silakan fanatik pada kebenaran. Kalau ada kritik, ada saran, maka itu bisa diterima, bisa berbenah. Silakan organisasi politik, tapi fanatiklah pada kebenaran, bukan fanatik pada kelompok. Kalau fanatik pada kelompok itu tidak bisa dikritik. Fanatik pada golongan itu tidak bisa dikoreksi. Fanatik pada tokoh itu taklid buta. Tapi kalau fanatik pada kebenaran, maka kita mau mendengar nasihat orang lain. Kita mau berbenah dan mau berubah. Wallahu a'lam. Sudah cukup, mohon maaf. Ya, sudah kami beri bonus 5 menit. Mungkin lain kali bisa dikabul. Selanjutnya mohon Pak Ustadz untuk bisa memimpin doa. Doa nomor ini. Baik, doa persatuan. Monggo, ini ada permintaan doa. Kita hadapkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan jasmani rohani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'ul qaribun mujibut taqwa. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah orang-orang yang beriman, ampunilah orang-orang Islam, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup bersama kami maupun yang telah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Zat yang Maha mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik dan mengasuh kami sejak kami masih kecil hingga kami dewasa.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hadiahkan kepada kami keluarga dan anak cucu yang menjadi penyejuk pandangan mata, keluarga dan anak cucu yang menjadi qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa inhum ala taqtiyati amanatihim. Ya Allah, berikan rasa aman kepada negeri kami, negeri Indonesia. Jauhkan negeri ini dari para pembuat onar, dan bantulah para pemimpin-pemimpin kami untuk dapat meletakkan kebijakan-kebijakan yang meridhoi, sehingga para pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jauh dari korupsi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu, berzikir mengingat-Mu, dan memperbagus ibadah kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu agar Engkau berikan keselamatan di dalam jasmani kami, agar Engkau berikan, ya Allah, ya Rabb kami, agar Engkau berikan keselamatan di dalam agama kami, kesehatan di dalam jasmani kami, tambahan ilmu pengetahuan kepada kami, dan berikanlah kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami mati, dan berikanlah rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah saat kematian itu tiba. Dan ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami berdoa dan memohon kepadamu, Allahumma hukun alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabb kami, mudahkanlah kami di dalam sakaratul maut, dan ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa api neraka, dan maafkanlah kami di hari perhitungan-Mu, dan maafkanlah kami di hari perhitungan-Mu. Sesungguhnya kami ya Allah berdoa dan memohon kepadamu, Allahumma inna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal tabat ala ta'atik wa tawahadat ala taqwatik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik faqatikillahumma rabbitataha wa atim muddaha wamla'ha binurika alladhi la yahdu washrah sudurha bi faidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa aminha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya hati-hati ini telah berkumpul, telah berhimpun dalam mencintai-Mu, dan sesungguhnya hati-hati ini telah bertekad untuk berada di dalam jalan dakwah-Mu. Hati-hati ini telah bertekad untuk menolong syariat-Mu, dan kuatkanlah ikatan cinta kasih sayang di antara kami, kuatkanlah persatuan kami, kekalkanlah cinta kasih sayang kami. Dan ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu, terangilah dada-dada kami dengan cahaya keimanan kepadamu, dan terangilah dada-dada kami dengan kelapangan. Dan ya Allah, berilah dada-dada kami dengan cahaya-Mu. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau lapangkan dada kami, dan jika Engkau matikan kami ya Allah, maka matikan kami di dalam jalan syahid-Mu. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami di dalam dada kami untuk senantiasa bertawakal kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar, dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil, dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Beri kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik, Allahumma ftah lana min fadlik. Ya Allah, ya Rabb kami, bukakan untuk kami pintu-pintu karunia-Mu, bukakan untuk kami pintu-pintu rahmat-Mu. Allahumma qdir lana wa atur umrana wa barik lana wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami harta yang melimpah lagi barokah, berikan kepada kami umur yang panjang, berikan kepada kami keberkahan hidup, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama dengan orang-orang yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ratan ingkang saged kula aturaken kata Bapak Estudio Pangangkutan pirantos ing pangandikan kula aturaken dumateng Bapak Pramono Hadicorok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya untuk acara yang ke-8 pengumuman. Pengumuman yang pertama, perolehan infak pengajian ahad pagi sebesar 5.188.000. Saya ulang lagi 5.188.000. Selanjutnya pengumuman yang kedua, bahwa pelaksanaan jihad pagi at-tanbir PCN Batang